Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya sebagai moderator, nama saya Muhammad Ilham Rashid, dan ini rekan saya Indah Maulani Putri, yang di belakang ada Jetira Utami, dan yang tengah ada Namira Ajahra, dan yang terakhir ada Rita Miftahul Jannah. Satu lagi rekan saya Yoga Syahputra, mohon maaf tidak bisa mengikuti dalam pembuatan video presentasi kali ini karena dia kebetulan rumahnya jauh, ada di Jawa Tengah ya, mohon dimaafkan. Mungkin dia akan ikut tapi mengirimkan video pribadinya sendiri. Dilanjut ya, untuk presentasi kali ini mengenai hukum pidana korupsi yang dosennya dimana diampu oleh dosen pembimbing Teten Tendianto SHMH, dan akan dibacakan pemateri untuk presentasi kali ini oleh beberapa rekan saya. Pengertian tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara, akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian pada perekonomian rakyat. Barda Nawawi Arif berpendapat bahwa tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat. Tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia, tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa dunia. Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sedangkan pemberantasannya masih sangat lamban. Slide selanjutnya ada dasar hukum tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Beberapa peraturan perundang-undangan dibentuk dalam upaya pemberantasan korupsi tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan bernegara. Selanjutnya ada makna unsur memperkaya atau menguntungkan dalam tindak pidana korupsi, yaitu yang dimana unsur-unsurnya sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan yang terdiri dari memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, dan memperkaya suatu korporasi. Yang kedua, dengan cara melawan hukum. Yang ketiga, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Berdasarkan hal tersebut, maka suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai delik korupsi apabila telah memenuhi hal-hal antara lain. Yang pertama, ada perbuatan memperkaya dan atau menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dilakukan dengan cara melawan hukum. Yang kedua, perbuatan tersebut menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara. Lalu selanjutnya, ada dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengatur mengenai penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, sarana jabatan, atau kedudukan. Secara khusus dalam pasal 2 ayat 1 diatur mengenai unsur-unsur memperkaya dan pada pasal 3 mengenai unsur menguntungkan. Jika melihat ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi IJO, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimana tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut. Namun pada bagian 7 penjelasan atas undang-undang korupsi tersebut sama sekali tidak menjelaskan kriteria daripada unsur-unsur dalam memperkaya atau unsur menguntungkan, sehingga dapat berdampak multitafsir saat interpretasinya. Selanjutnya pada bagian penjelasannya itu hanya menyatakan bahwa dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah serta memberantas tindak pidana korupsi, undang-undang korupsi ini memuat ketentuan pidana yang menemukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati. Dengan demikian, tidak satupun ditemukan adanya kesamaan rumusan tentang pengertian memperkaya maupun menguntungkan, baik dalam peraturan undang-undang maupun menurut pendapat para ahli di dalam menentukan suatu jumlah nilai tertentu. Lalu, kriteria atau ukuran seseorang atau korporasi dapat dikatakan sebagai suatu hal memperkaya atau menguntungkan kecuali hanya menyatakan adanya pertambahan harta bagi pelaku, orang lain, atau suatu korporasi.
Oleh karena itu, hal tersebut memperlihatkan bahwa hakim memiliki suatu kewenangan untuk melakukan diskresi dalam menentukan hukuman bagi pelaku korupsi atau unsur memperkaya antara hukuman minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Begitu juga dengan dendanya mengikuti denda maksimal sesuai dengan ketentuan di atas. Lalu selanjutnya, mengenai unsur merugikan keuangan negara. Aparat penegakan hukum bekerja sama dengan instansi terkait yaitu BPK atau BPKP yang membantu penyidik menghitung kerugian negara. Secara umum, tindak pidana korupsi adalah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu. Maka, variabel utama dalam korupsi adalah kekuasaan. Dengan kata lain, mereka yang memiliki kekuasaan, khususnya terhadap sumber daya publik, akan berpeluang besar untuk melakukan perbuatan korupsi. Sedangkan dalam konteks ekonomi daerah, tindak pidana korupsi terjadi mengikuti kekuasaan yang terdesentralisasi ke tingkat lokal. Namun demikian, kerugian bagi keuangan atau perekonomian negara atau kerugian negara bukanlah menjadi syarat untuk terjadinya tindak pidana korupsi pasal 2 secara sempurna. Ukurannya dapat menimbulkan kerugian yang didasarkan pada pengalaman dan logika atau akal orang pada umumnya dengan memperhatikan berbagai aspek sekitar perbuatan yang dikategorikan memperkaya diri tersebut. Oleh karenanya, kerugian ini tidak perlu timbul, maka cukup menurut akal orang pada umumnya bahwa dari suatu perbuatan dapat menimbulkan kerugian negara tanpa merinci dan menyebut adanya bentuk dan jumlah kerugian negara tertentu, sebagaimana pada tindak pidana material. Untuk membuktikan bahwa hal itu dapat merugikan negara, semua bergantung pada kemampuan hakim dalam menganalisis dan menilai aspek-aspek yang menyertai atau ada di sekitar perbuatan dalam rangkaian peristiwa yang terjadi. Penerapan unsur memperkaya dan atau menguntungkan oleh hakim dalam pemidanaan tindak pidana korupsi. Di masa yang akan datang, penjatuhan putusan akhir atas suatu perkara tindak pidana dalam hukum acara pidana diserahkan kepada hakim dan hakim akan menjatuhkan putusannya dengan berdasarkan pada pembuktian secara hukum. Ditambah dengan keyakinannya, suatu putusan hakim idealnya akan memberikan keadilan untuk semua pihak sekaligus memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum. Meskipun fakta menunjukkan bahwa mengakomodir keadilan antara terdakwa dan masyarakat yang dirugikan sekaligus dalam putusan tidaklah mudah, karena keadilan berkaitan dengan rasa subjektif yang tolak ukurnya sangat relatif, meskipun sulitnya mencari parameter yang tepat untuk menjatuhkan keadilan dan menjalankan kewenangannya untuk mengadili. Hakim mempunyai kebebasan independensi dan dijamin konstitusi dan undang-undang. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu standar tindakan khusus untuk penanganan tindak pidana korupsi karena implementasinya di lapangan akan berbeda-beda. Hal tersebut tergantung pada independensi hakim dalam menangani perkara tersebut. Faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam penyatuan pidana adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersumber dari hukum itu sendiri. Faktor perbedaan penyatuan pidana bersumber dari hukum itu sendiri meskipun dapat dibedakan secara ideologis, namun mengandung kelemahan-kelemahan yang berhubungan dengan judicial historics yang terlalu luas karena tidak adanya sentencing standar. Dalam hal ini adalah mengenai unsur makna kata memperkaya dan menguntungkan maupun batas nominal kerugian keuangan negara dalam kategori memperkaya maupun menguntungkan dalam tindak pidana korupsi. Kedua, faktor yang bersumber dari hakim sendiri. Persepsi hakim terdapat philosophy of punishment dan the aim of punishment memegang peran penting dalam penyatuan pidana. Seorang hakim mungkin berpikir bahwa tujuan hanya bisa dicapai dengan pidana penjara. Namun di lain pihak, dengan tujuan yang sama, hakim lain akan berpendapat bahwa pengenaan denda akan lebih efektif. Selain itu, perbedaan penyatuan pidana juga berkaitan dengan kepribadian, nilai, dan 15 sikap hakim. Sebagaimana diketahui, proses pengambilan keputusan hakim dalam perkara tertentu membutuhkan pertimbangan dan pemikiran yang matang. Ketiga, faktor-faktor lain. Sebagai contoh dalam hal ini, faktor-faktor jenis kelamin, residivis dan umur. Wanita cenderung dipidana lebih ringan dan jarang sekali dipidana mati. Pidana terhadap residivis akan lebih berat dan bahkan menurut KUHP pasal 486, 487 dan 488 secara formal dapat dijadikan dasar hukum untuk memperkuat pidana. Sementara itu, dalam hukum acara pidana, penyatuan putusan akhir atas suatu perkara tindak pidana diserahkan pada hakim, dan hakim akan menjatuhkan putusannya dengan berdasarkan pada pembuktian secara hukum ditambah dengan keyakinannya. Idealnya, suatu putusan hakim akan memberikan keadilan untuk semua pihak, bahkan sekaligus memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum. Walaupun fakta menunjukkan bahwa mengakomodir keadilan antara terdakwa dan masyarakat yang dirugikan sekaligus dalam keputusan tidaklah mudah,
karena keadilan berkaitan dengan rasa subjektif yang tolak ukurnya sangat relatif. Adanya perbedaan penjatuhan putusan oleh hakim dan putusan yang dijatuhkan terkesan ringan bila dibandingkan dengan ketentuan undang-undang yang mengatur pidana dalam mengandung pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan hakim dalam menjatuhkan putusan sudah seharusnya memperhatikan 3 unsur yang penting, yaitu ada keadilan, ada kepastian hukum, dan kemanfaatan. Sujono Soekanto menyebutkan kepastian hukum adalah kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam hukum itu sendiri. Kepastian hukum mengharuskan diciptakan peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah hukum yang berlaku secara umum supaya dapat terciptanya suasana yang aman dan tegas. Selanjutnya adalah keadilan. Keadilan merupakan keadaan relasi yang membawa ketentraman di dalam hati orang yang apabila diganggu akan menimbulkan kegoncangan, sementara itu manfaat berbagai hubungan tertentu di dalam masyarakat. Dengan adanya disparitas pidana tersebut, kemanfaatan juga belum tercapai karena pelaku tindak pidana korupsi tidak semakin berkurang tetapi justru semakin bertambah banyak. Sementara itu untuk kepastian hukum bahwa dengan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi sudah memberi kepastian hukum bagi masyarakat. Ya baik. Mungkin yang terakhir ada kesimpulan. Makna unsur memperkaya atau menguntungkan dalam tindak pidana korupsi tidak ada keterangan termasuk dalam penjelasannya dalam Undang-Undang Pasal 2 Ayat 1 diatur mengenai unsur memperkaya dan pada Pasal 3 mengenai unsur menguntungkan jika melihat ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut. Namun demikian, pada bagian penjelasan atas undang-undang korupsi tersebut sama sekali tidak menjelaskan kriteria pada suatu unsur memperkaya atau unsur menguntungkan, kecuali hanya menyatakan bahwa dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, undang-undang korupsi ini memuat ketentuan pidana yang menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin hanya itu pemaparan yang tadi kami sampaikan. Semoga apa yang tadi kami sampaikan itu bermanfaat untuk rekan-rekan semua, dan semoga juga bisa diterima dengan baik. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Sekian, Santi Om Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.